Nah, tentang Mama Gufron ini yang dia sampaikan, dia masih belum ada cenderung ke berat kezaliman, belum ingin merusak akidah Islam. Tidak perlu mengeluarkan fatwa sesat kafir, itu enggak. Apalagi manusia biasa kita ini semuanya ya. Kok bisa menilai orang sesat? Emang kita tahu halnya studi? Kok bisa menilai orang itu kafir? Janganlah. Tapi kalau kata Pak Zen tadi, abaikan saja, kalau diladenin dia makin ke atas, makin masif, makin viral. Tapi begini juga Pak Zen Kribo ini, kalau misalkan dibiarkan saja, justru nanti akan menjadi opini publik bahwa ini betul. Karena tidak ada yang meluruskan. Karena itulah kita hadir di sini adalah bagian kecintaan kita dari NKRI supaya warga bangsa ini yang muslim terbimbing dengan kemuslimannya, agama lain terbimbing menurut keyakinannya. Inilah bagian supaya apa? Muncul sikap adanya tumbuh kedewasaan dalam memahami. Ini kalau dibiarkan 20 tahun ke depan ini berbahaya. Karena itulah masjid dini, maka ini kemudian diperlukanlah Majelis Ulama ini berfungsi untuk membina sebagai irsyadiannya. Jadi tidak kemudian memvonis selesai, enggak. Kita punya kewajiban moral dan sekaligus kewajiban spiritual kepada saudara-saudara. Pak Zen, komentar sedikit ke Romo. Ya. Silakan ditanggapi, tidak bisa dibiarkan, harus hadir pula fatwa MUI di tengah kasus ini. Silakan. Ya, terima kasih. Begini, saya ingin menjelaskan dulu, Habib ada Kribo hal-hal yang orang lain tuh boleh ikut campur dan ada yang nggak boleh ikut campur dalam keimanan. Allah memberikan ajaran kepada hamba itu diberi kebebasan. Ada hal-hal personal seperti penghambaan, itu tidak boleh orang lain intervensi. Misal tentang makanan dan minuman haram, atau sholat ibadah ritual, itu harus datang dari kehendak sendiri. Seperti kemarin kejadian, maaf, yang di Solo itu, ada pelarangan terhadap festival nol halal. Ini kan sudah intervensi terhadap urusan-urusan personal. Kita kembali ini ke perlu topik kita, dididik Pak Zen. Ya. Nah, tentang Mama Gufron ini yang dia sampaikan, dia masih belum ada cenderung ke berat kezaliman. Belum ingin merusak akidah Islam. Belum ingin merusak akidah Islam katanya. Isu-isu yang dia sampaikan itu agak lucu dan harus dididik umat Islam ini apa? Dengan sendiri bisa mencerna, ini nggak masuk akal. Dan saya yakin nih Mama Gufron ini seperti apa ya? Seperti buaya air laut lah. Ini macam terkira. Sampai di sana dulu Pak Zen, sampai di sana. Ya, sampai sana. Jadi Silakan Pak Pak Ziad. Zen, bagaimana kita mengatakan bahwa ini tidak ada apa-apa? Ada salah satu muridnya yang di video sudah beredar, nanti di akhirat kalau Anda kerepotan ditanya, "Man Robuka?" jawab saja Gufron. "Man Nabiyuka?" jawab saja. Ini berbahaya. Ini sudah menyangkut wilayatul akidah gitu loh. Jadi tidak bisa, wah itu kan ucapan saja. Kalau di rumah, di kamar sendirian nggak ada yang mendengar, itu wilayah privasi. Tapi ketika kita keluar sudah dari kamar rumah, itu wilayah keluarga. Keluar dari halaman rumah, wilayah masyarakat. Keluar ke publik negara, maka ini menjadi kesepakatan bersama Habib. Betul. Makanya masyarakat Indonesia itu nggak semuanya seperti kayak Bergantian, Pak Kiai. Kita habiskan dulu, Zen. Saya bicara dulu. Ya, silakan. Bang Zen, silakan. Nabi tidak pernah mensikapi hukum yang itu kalau merugikan orang lain. Misalkan mencuri, membunuh, baru Nabi bertindak atas nama hukum. Tapi dalam hal keimanan, Nabi tidak pernah menghukumin orang sesuai dengan keimanannya. Apabila dia tersesat atau beda, tetap Nabi meluruskan dengan cara santun. Tidak perlu mengeluarkan fatwa sesat kafir, itu enggak. Apalagi manusia biasa kita ini semuanya ya. Kok bisa menilai orang sesat? Emang kita tahu halnya studi? Kok bisa menilai orang itu kafir? Janganlah. Stigma itu dihindarkan dulu lah. Penilaian terhadap keimanan orang itu wilayah Tuhan. Ada tolak ukur tadi, Pak Zen? Ada tolak ukur, ada indikasinya tadi versi MUI. Apapun tolak ukur kita misalkan nggak bisa mungkin orang itu salah, mungkin di sisi Tuhan dia baik, mungkin kadar kemampuan bisa aja Mama Gufron itu gangguan jiwa. Jadi Pak Zen, ketika kita kita mengecek Mama Gufron ke rumah sakit jiwa, dia ada gangguan jiwa. Oke, ini silakan ditanggapi Pak Ziad. Jadi ketika orang itu mengatakan dan bisa terekspresi dalam lahirnya, maka kita lah nahnu bidzawahir, kita menyaksikan dari ungkapan dari lahirnya. Keimanan itu dasarnya jelas, sumbernya adalah ajaran Allah melalui Al-Qur'an, ajaran Nabi melalui Sunnah, dan para ulama telah memberikan penjelasan, maka kemudian ada rumusan 10 rumusan itu. Jadi MUI juga sangat soft sekali. Jadi fatwa ini ketika disampaikan, Anda ini menyimpang, ayo kembali kepada jalan yang benar. Jadi kita nggak ada melakukan apa istilahnya kekuatan melalui kesempatan. Enggak, kita soft sekali. Sebagaimana seorang guru ketika menyaksikan muridnya dalam mengerjakan soal-soal salah, kan nggak mungkin dibiarkan. Oh ini keyakinannya, maka harus diluruskan. Bisa dibayangkan orang mengerjakan soal matematika misalkan, kemudian salah. Oh itu kan kebebasan dia. Nggak bisa kita luruskan. Logikanya kita bangun. Ini logika keagamaannya menyimpang. Maka kita silakan, Bang Zen. Tapi ini belum menjadi fatwa. Itu Habib. Belum jadi fatwa, Bang Zen. Enggak, saya mau jawab. Kita semua umat Islam itu meyakini kitabnya satu Al-Quran. Nabinya satu, Nabi Muhammad. Tapi Islam terpecah sampai 72 golongan. Siapa yang bisa mengklaim paling benar? Hanya kesempurnaan yang milik Allah. Jadi maksud saya Pak, kita ini hindarilah mengatakan orang itu sesat, kafir, menista agama. Itu wilayah Tuhan. Ini kelihatan nih Bapak Habib Kribo ini ngomong sesuai dengan pemikirannya sendiri ini dia. Pendapatnya dia sendiri ini. Bukan dari berdasarkan syariat yang ada nih ya. Ngawur nih. Kita tidak bisa mengklaim atas nama Al-Quran sepenuhnya. Nggak ada manusia yang bisa mengatakan, saya sempurna memahami Al-Quran.
Lah itu aja loh. Saya ingin membimbing bangsa ini apa? Ayo bertindak dengan akal sehat. Jangan melihat kejadian Muhammad Gufron ini goncang agama. Enggak ganggu iman ini. Ini Oh. dagelan Ganggu aja iman. kalau saya lihat. MUI, singkat. Ya, kita tidak ada istilah goncang ini, Gavib. Jadi ini kan kita membimbing. Jadi umat ini bertanya kepada kita, ini bagaimana ini respon Majelis Ulama? Ini menyangkut yang tadi dengan potongan-potongan video tadi itu. Iya. Maka tugas kita kan ulama itu sebagaimana yang dikemukakan itu kan, bagaimana an-nadharu ulama itu kan bi'ain rahmah. Ulama itu ketika memandang itu kan dengan mata kasih sayang. Karena kasih sayang kita, maka ketika melihat saudara kita sama muslim, mukmin, Yeah. ini ada yang potensi menyimpang, maka kita kembalikan. Ibaratnya orang menuju satu jalan yang ada tujuannya, kemudian kesasar, masa kita biarkan saja. Pak Maka Kiai. kita ingin meluruskan. Ya, dari diskusi ini kelihatan ya mana yang berilmu, mana yang kurang ya. Bapak Muhziat ini dari MUI jelas berdasarkan aturan-aturan syariat gitu. Dan sedangkan Bapak Habib Kribo ini berbicara berdasarkan pendapatnya dia, pemikirannya dia, akalnya dia aja. Dan kalau sudah masuk ranah publik, ranah masyarakat, udah viral, udah banyak pengikutnya juga, dan udah meresahkan masyarakat juga, sampai ada pengikutnya, ya memang harus ditindaklanjuti dari MUI, harus ada dialog kepada Mama Gufronnya, kenapa dia bisa ngomong kayak gitu. Dari MUI harus berusaha untuk meluruskan pemahamannya Mama Gufron. Jangan sampai Mama Gufron mengajarin para audiensnya, para murid-muridnya itu ke arah yang menyimpang. Kayak nggak sholat bisa diganti dengan sedekah. Dan juga dia bilang ke malaikat mungkar nakir buat nggak nanya si muridnya di alam kubur. Dan dia bilang bisa bangkitin orang mati. Kalau dia ngomong kayak gitu di kamarnya sendiri, diem ngomong sendiri, nggak di publik, nggak untuk masyarakat luas, nggak untuk di depan muridnya, nggak nunjukin ke muridnya kalau nih gue bisa ngidupin orang mati, gue ngomong sama malaikat maut, bla 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 segala macam. Kalau itu cuma di dirinya sendiri, nggak diungkapin keluar, ya it's okay. Tapi kan ini masalahnya udah masuk ke media sosial. Dan yang kita tahu bahwa media sosial itu media yang paling cepet banget ya untuk viral, untuk tersebar kemana-mana. Dan khawatir ya jika dibiarkan, kata Bapak Zia tadi, 20 tahun kemudian akan bahaya gitu kan. Ya semoga permasalahan Mama Gufron ini cepat selesai ya, cepat diluruskan oleh MUI dan jangan sampai tersebar lagi di internet tentang penyimpangan pendapat-pendapat, fatwa-fatwa ngawurnya dari Mama Gufron. Cerita-cerita kurufat-kurufatnya Mama Gufron jangan sampai ada lagi tuh di internet tuh. Kalau sekedar untuk lucu-lucuan ya oke terserah, tapi sampaikan kok itu cuman lucu-lucuan doang, bukan menjadi pembicaraan yang serius gitu. Karena ini udah menyangkut masalah agama ya, masalah agama itu nggak bisa dibuat main-main, dipecandain. Ya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.